Pukul 3.17 waktu Indonesia Barat. Dini hari, hening seperti seseorang mematikan volume dunia. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi buruk, bukan juga karena suara keras, tapi karena ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk pintu depan kosku dengan jarak 3 detik sekali. Kupikir itu halusinasi akibat begadang semalaman mengerjakan laporan. Tapi setelah hitungan ketiga, aku sadar, itu nyata. Aku meraih ponsel, layar menyala, pukul 3.17, tidak ada notifikasi, tidak ada pesan. Kos-kosan ini kecil, 4 kamar 1 lorong. Dindingnya tipis, pintunya berderit kalau disentuh angin. Tapi ketukan tadi, tidak seperti suara pintu kayu. Lebih seperti, benda keras memukul anyaman bambu. Padahal pintu kosku tidak terbuat dari bambu. Aku diam, menunggu. Tok, tok, tok. 3 ketukan, berhenti, lalu sunyi lagi. Aku memberanikan diri turun dari ranjang. Lantai dingin, udara lembab, lampu lorong mati, hanya cahaya layar ponsel sebagai penerang. Siapa? Suara keluar dari mulutku tanpa rencana, terdengar pecah. Tidak ada jawaban, hanya keheningan panjang, seperti ruangan ini menelan suaraku. Dengan napas tertahan, aku membuka pintu. Perlahan, engsel berdecit pelan, seperti menjerit. Lorong kosong, tidak ada siapa-siapa, tapi ada sesuatu di depan pintu. Sebuah amplop coklat, lama, kusam, ada cap lilin di tengahnya dengan simbol yang tak kukenal. Simbol bulat, dengan bayangan siluet penari, seperti seseorang menunduk, tangan terangkat, satu kaki terangkat. Gerakannya beku tapi terasa hidup. Di bawah simbol itu ada tulisan tangan. Bukan tulisan modern, hurufnya seperti aksara Jawa, tapi bukan. Seperti campuran antara Latin dan huruf kuno. Namaku, untuk Indra Prayoga. Aku membeku. Tidak ada yang tahu nama panjangku selain keluarga dan dosen. Jari-jariku gemetar saat membuka amplop itu, merobek segel lilin ungu yang dingin, saking dinginnya terasa seperti menyentuh batu nisan di malam hari. Isinya 1 lembar kertas, tinta hitam, tapi mengilap seperti basah. Isinya, kepada yang terpilih, Anda diundang untuk berkunjung ke Desa Nirwana. Pada tanggal 11 bulan ini, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Undangan ini tidak boleh ditolak, tidak boleh dibuang, tidak boleh dibakar. Datanglah, kami menunggu. Tanda tangan tidak jelas, hanya goresan seperti ekor burung merak. PS, jangan menanyakan alamat, Anda akan tahu jalannya. Tanganku terkulai, ada bau samar dari kertas itu. Bukan bau tinta, bukan bau kertas kuno, bau kemenyan, dan melati yang hampir membusuk. Saat aku membalik amplop hendak memastikan tidak ada yang tertinggal, suara terdengar dari ujung lorong. Bukan ketukan, bukan langkah kaki, tapi gumaman, seperti seseorang menyanyi dari jauh. Melodi sendu, nadanya seperti lagu daerah Jawa yang pernah kudengar saat kecil. Tapi syairnya tidak bisa kupahami. Suara itu makin jelas, makin dekat, makin dingin. Dan pada detik ke pukul 3.21 waktu Indonesia Barat, lagu itu berhenti tepat di belakangku. Napas terasa membeku, rasanya ada seseorang berdiri tepat 3 jengkal di belakang tengkukku. Perlahan aku menoleh, kosong, tapi udara di situ, berbau melati dan tanah basah. Bau kuburan sehabis hujan. Titik awal, malam itu aku tidak tidur hingga pagi. Amplop itu tetap berada di mejaku. Simbol lilinnya retak di tengah, seperti mata yang mengamati. Di pojok kertas undangan, baru kusadari ada tulisan kecil nyaris tidak terlihat. Kami memilihmu karena kau pernah melewati batas. Kau mungkin lupa, kami tidak. Aku tidak mengerti maksudnya. Apa yang pernah kulakukan? Batas apa? Waktu berjalan, 11 hari lagi menuju tanggal 11. Aku merasa hidupku mulai dicuri satu persatu. Senin pagi, pukul 6.12 waktu Indonesia Barat. Cahaya matahari menembus tirai kosku dengan malas, seperti enggan membangunkan dunia. Aku masih belum bisa melepaskan pikiran tentang amplop itu. Semalaman aku menatapnya, seperti benda itu bernapas. Aku menyalakan kompor, air mendidih, aroma kopi hitam memenuhi kamar, tapi pagi itu, kopi justru terasa seperti air yang menolak menjadi hangat. Pahit dan dingin di lidah. Di meja, amplop itu terbaring.
Cap lilinnya terlihat lebih pucat dari semalam. Seperti habis dijilat api yang tidak terlihat. Saat aku menatapnya, aku sadar sesuatu berubah. Ada cap jari di pinggirnya. 5 jari, kecil, seperti milik anak-anak. Tapi bentuknya aneh. Jari kelingkingnya terlalu panjang, dan lengkungan telapak tangannya tidak seperti manusia. Aku merasa perutku mual. Tiba-tiba BRUK. Seseorang mengetuk pintu kosku. Kali ini keras, terburu-buru, seperti kabar kematian. Aku menelan ludah, membuka pintu. Sinar pagi membuat lorong terlihat lebih sempit dari biasanya. Di depan pintu berdiri Bu Rukmini, ibu kos. Umurnya sekitar 50-an, tubuh ramping, wajah tegas tapi hangat. Tapi pagi ini, matanya merah, seperti kurang tidur. Mas Indra, suaranya serak. Semalam ada yang kemari ya? Aku terpaku. Ada ketukan, Bu. Tapi, saya buka, tidak ada siapa-siapa. Bu Rukmini menelan napas dalam-dalam, wajahnya seakan menahan sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Kalau kalian dengar suara apapun, dari lorong ini, mulai malam tadi sampai tanggal. Dia merogoh saku dasternya, mencari sesuatu, gemetaran. Tanggal 11. Dia berhenti, seolah angka itu sendiri membuatnya takut. Jangan dibuka lagi, apapun yang mengetuk pintu kalian. Nadanya merendah. Jangan ditanggapi. Aku menegakkan badan. Jantung berdetak lebih cepat. Bu, kenapa tanggal 11? Dia menatapku. Mata yang biasanya lembut, kini seperti menyimpan badai. Saya hanya ingin Mas Indra aman. Wajahnya pucat. Jangan pergi jauh. Jangan pergi keluar kota dulu. Kalau bisa, jangan pergi sama sekali. Dia mundur langkah demi langkah tanpa memalingkan wajah. Seolah takut kalau membalikkan badan bisa membuat sesuatu memanggil namanya. Sebelum pergi, dia menambahkan dengan suara nyaris berbisik. Kalau Mas Indra dapat sesuatu, dari desa Nirwana, tolong kembalikan. Jangan bawa ke sini, aku ingin bertanya lebih, tapi dia langsung pergi. Kata-katanya menggantung di lorong. Malam, pukul 22.47 waktu Indonesia Barat. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Kampus, perpustakaan, tugas. Tapi rasanya semua itu seperti tirai tipis yang menutupi kenyataan lain. Setiap jam, pikiranku kembali pada undangan itu. Setiap menit, aku merasa seperti ada mata yang mengamati. Pukul 22.47 waktu Indonesia Barat. Aku sudah bersiap tidur. Lampu kamar padam, hanya cahaya dari luar yang menembus ventilasi. Lamat-lamat, terdengar suara serangga malam. Jangkrik bersahutan, tapi di tengah suara alam itu, terdengar sesuatu. Ceklek, suara grendel pagar depan kos. Dibuka, diikuti langkah pelan. 1 langkah, 2, 3, lalu berhenti. Sulit mengabaikan. Aku memaksakan diri memejamkan mata. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Aku membeku. Ketukan itu bukan di pintu kamar, tapi di jendela. Perlahan, napasku sesak, karena jendelaku punya tirai tipis yang sedikit menerawang. Dan ada bayangan di baliknya. Bayangan tubuh, tapi bentuknya salah. Bahu sempit, leher terlalu panjang, dan seperti menari pelan. Satu gerakan lambat setiap beberapa detik. Seperti gerakan yang diulang-ulang dari satu tarian tertentu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat. Cahaya dari luar tiba-tiba berkedip. Seperti lampu jalan memudar. Dan saat itu terjadi, aku mendengar bisikan, Indra, sudah dekat. Jangan terlambat. Suara seperti berasal dari bawah tanah. Serak, basah, seperti tenggorokan yang tidak lagi memiliki pita suara. Aku menutup kedua telingaku, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalaku. Tanggal 11, pukul 3, kami menunggu. Jangan kecewakan ibu. Aku spontan berdiri dan menarik tirai dengan cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, ada kep tangan, kecil, kotor, bercampur tanah dan sesuatu yang lengket. 5 jari, kelingking panjang, persis kep yang ada di amplop tadi. Bau melati dan tanah basah memenuhi kamar. Suara azan subuh dari musola kecil di ujung gang biasanya terdengar samar dari kosku. Tapi pagi ini, suara azan terdengar jauh. Seperti datang dari lembah yang bukan di dunia ini. Pukul 5:09 waktu Indonesia Barat. Aku bangun dengan leher kaku, dan bau melati yang mengendap di dalam napas. Aku mencoba duduk, tapi kepalaku terasa berat. Pusing, seperti habis berjalan jauh dalam mimpi.
Saat kakiku menyentuh lantai, kulit langsung merinding. Lantainya dingin. Bukan dingin biasa. Dingin seperti ubin yang disimpan di lemari es semalaman. Seperti di bawahnya tidak ada tanah. Tapi ruang kosong yang sangat dalam. Aku menunduk. Ada jejak kaki. Banyak. Menuju tempat tidurku. Jejak itu kecil. Jejak kaki telanjang. Berwarna kecoklatan. Bercampur air dan tanah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah jejak-jejak itu masuk lewat pintu. Tapi pintu terkunci dari dalam. Semalam aku menguncinya. Aku yakin. Telapak tanganku mulai berkeringat. Aku mengikuti jejak itu dengan pandangan. Jejaknya berhenti tepat di samping ranjang. Di karpet kecil. Di situ, jejak terakhir lebih gelap. Lebih dalam. Seperti si pemilik jejak berhenti berdiri di sana, lama. Menghadapku yang sedang tidur. Aku menelan ludah. Di karpet, ada sesuatu. Benda kecil, sebuah gelang kaki, yang terbuat dari manik-manik merah. Benangnya seperti serat tanaman yang dipelintir. Dan dari gelang itu, masih menempel seutas rambut panjang, hitam kelam, mengilap, terlalu panjang untuk ukuran gelang sekecil itu. Rambut itu jatuh ke lantai, membentuk lengkungan seperti sebuah huruf. Huruf itu seperti angka, tapi miring. 11. Kampus, pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Suasana kampus tidak banyak berubah. Mahasiswa lalu lalang, suara obrolan di kantin, deru motor dari parkiran. Tapi aku merasa seperti terpisah dari semua itu. Seolah aku berjalan di lapisan dunia yang berbeda. Aku memutuskan untuk bercerita pada seseorang. Bukan semuanya, tapi cukup agar tidak merasa sendirian. Temanku, Raffi, yang kebetulan sekelas dan paling sering main ke kos, langsung memerhatikan wajahku. "Bro, lu pucet banget. Kayak abis lihat apa?" Aku ragu, tapi akhirnya aku menceritakan tentang amplop itu, suara ketukan, cap tangan, dan gelang kaki. Tidak semua, hanya bagian yang tidak terdengar gila. Raffi terdiam, matanya tidak berkedip, seperti ada sesuatu yang dia tahu, tapi ragu untuk diucapkan. Suara Raffi merendah. "Lu masih inget gak waktu kita kepulauan ke daerah Ngawi, awal semester 3? Aku mengerutkan dahi. Ngawi, hutan pinus, danau kecil, jembatan tua, ada satu tempat, lanjutnya. Yang waktu itu lu bilang rasanya kayak, ada yang manggil, tapi suaranya cuma di kepala." Aku tertegun. Aku lupa tentang itu. Tapi kenapa sekarang aku ingat? Raffi bersandar ke kursi. "Dengar ya, Jawa Timur itu banyak tempat yang bukan buat manusia biasa. Lu ngerti maksud gue?" Aku mengangguk pelan. Raffi menatapku serius. "Kalau undangannya dari desa yang gak ada di peta, bukan berarti desanya gak ada." Dia menelan ludah. "Itu berarti desa itu bukan di tempat yang sama dengan kita." Aku mengerutkan kening. "Apa maksudnya? Dimensi lain?" "Bukan." Raffi membungkuk mendekat. "Masih di dunia kita, tapi gak semua tempat bisa ditemukan pakai jalan biasa. Kadang lu cuma bisa sampai kalau dipanggil." Aku merasakan bulu kudukku meremang. "Dan biasanya," lanjutnya, "yang manggil, udah ngincar dari lama." Aku ingin tertawa, menertawakan omongannya. Tapi aku tidak bisa, karena sesuatu dalam hatiku berkata, itu masuk akal. Aku merasa mual lagi. Raffi memandangku tajam. Lu harus hati-hati. Kalau lu udah terima undangannya, berarti lu udah dianggap tamu." Dia menunduk pelan. "Tamu itu, bukan berarti lu bakal balik." Malam, pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Aku kembali ke kos dengan kepala penuh suara dan bayangan sendiri. Aku mengunci pintu, mengunci jendela, menutup semua tirai, duduk di lantai, menghadap gelang kaki itu. Jarum jam mendekati pukul 0 waktu Indonesia Barat. Di luar, suara jangkrik berhenti. Benar-benar berhenti, seolah ada perintah tak terlihat yang menghentikan alam. Sunyi, lalu dari kejauhan, terdengar gamelan, lembut, perlahan, seperti suara yang datang dari bawah bumi. Irama itu tersendat-sendat, setiap beberapa ketukan, terdengar seperti ada yang jatuh di antara tabuhan. Seperti penari yang kehilangan langkahnya. Aku mendekat ke jendela dan menempelkan telinga. Dari balik tirai, terdengar langkah. Cek, cek, cek. Seperti kaki tanpa alas, menari di tanah basah. Lambat, teratur. 1 detik, 2 detik, langkah, 3 detik, langkah. Langkah itu berhenti tepat di bawah jendela. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan.
Tapi kali ini beda. Bukan meminta dibuka. Katanya seperti ritme tarian. Aku menahan napas. Dan di saat itulah, sesuatu jatuh dari ventilasi. Kresek. Sebuah kertas kecil. Kusam. Lembab. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya tulisan tangan, dengan huruf yang berputar seperti huruf tari. Latih napasmu, Indra. Tariannya belum selesai. Kalau ingin kembali hidup, belajar untuk mengikuti langkahnya. Pukul 3. Jangan terlambat. Ibu menunggu. Rabu, pukul 7.31 waktu Indonesia Barat. Pagi ini, suara burung-burung aneh terdengar dari pepohonan belakang kos. Bunyinya bukan kicauan ceria seperti biasanya. Lebih seperti peluit panjang dari tenggorokan yang tidak sempurna. Aku menyibak tirai perlahan. Di dahan pohon jambu depan kos, ada seekor burung hitam. Tubuhnya kecil, tapi kepalanya seperti tidak proporsional. Matanya merah, bukan merah darah, tapi merah seperti bara yang dipaksa hidup. Burung itu menatap lurus ke arahku. Tidak berkedip, tidak bergerak, seolah sedang mengukur jarak antara kami. Aku mundur tanpa sadar, kursi bergeser, menimbulkan suara berderit. Dan tepat saat itu, burung itu mengeluarkan suara, kruk, kruk, krak. Seperti ada sendi patah di dalam tenggorokannya. Aku langsung menutup tirai, tidak ingin tahu apa yang terjadi kalau aku menatap lebih lama. Pukul 7.54 waktu Indonesia Barat. Pintu kamar diketuk, hanya sekali, tidak seperti biasanya. Aku membuka pintu. Buruk Mini berdiri di depan dengan mukena putih, wajahnya seperti orang yang habis menangis. Mas Indra, suaranya sangat pelan. Saya mau bicara, sekarang. Dia masuk tanpa dipersilakan. Gerakannya cepat, seperti ia takut dilihat oleh sesuatu yang mungkin ada di lorong. Dia duduk di kursi kecil dekat meja, menatap gelang kaki yang masih ada di situ. Wajahnya berubah, ketakutan, bukan jijik, bukan ragu, tapi ketakutan seperti seseorang yang melihat benda dari kuburan. Bu, ini apa? Tanyaku pelan. Dia mengusap wajahnya dengan gemetar. Matanya basah. Mas Indra, napasnya tersengal. Apapun yang terjadi, jangan ke desa Nirwana. Aku membeku. Tapi, undangannya. Buruk Mini menggeleng keras, seolah kata itu tidak boleh disebut. Undangan itu bukan untuk orang hidup. Nadanya seperti menekan sesuatu agar tidak terdengar oleh telinga yang salah. Aku terdiam. Desa itu, lanjutnya, adalah desa yang hanya muncul pada hari tertentu, dan hanya untuk orang tertentu. Dia meraih tanganku. Genggamannya dingin. Kalau Mas Indra datang, itu sama saja Mas Indra menyerahkan diri. Aku merasakan dunia seperti bergeser setengah inci. Tapi Bu, di undangannya tertulis wajib datang. Dia menelan air liur. Kalau Mas tidak datang, mereka akan menjemput. Dek, aku merasa udara di kamar lenyap. Buruk Mini menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Dulu, ada anak kos sebelum Mas. Namanya Ratih. Kuliah jurusan seni tari. Aku tersentak. Suatu malam, dia menerima undangan. Mirip seperti itu. Dia menunjuk amplop dengan dagunya. Dia sempat bertanya pada saya, apakah saya tahu tentang Nirwana. Sorot matanya kosong. Waktu itu saya tidak tahu. Saya pikir dia bercanda. Buruk Mini menggenggam tanganku lebih erat. Dia pergi tanggal 11. Seharusnya pulang besoknya. Aku bisa menebak bagian berikutnya. Tapi aku tidak siap mendengarnya. Dia tidak pernah kembali. Suaranya pecah. Dan yang paling menyeramkan, tidak ada seorang pun yang ingat dia pernah kuliah di sini. Aku merinding. Nama Ratih hilang dari absen. Hilang dari data kampus. Tidak ada satupun dosen yang ingat. Air matanya jatuh. Kalau Mas Indra tidak ingat saya pernah cerita ini, saya tidak kaget. Aku menggigil, seperti ada lubang kecil yang terbuka di kepalaku. Dan kenangan-kenangan tertentu mengalir keluar. Saya cuma ingat Ratih karena dia pernah tinggal di kamar sebelah Mas. Buruk Mini menunjuk dinding di belakangku. Kamar itu, kosong sejak dia menghilang. Aku menoleh perlahan, melihat dinding itu. Seolah-olah dinding itu menahan suara-suara yang tidak boleh keluar. Ibu Rukmini bangkit. Dia mengeluarkan sesuatu dari kantong mukenanya. Sebuah kain kecil, hitam, dengan benang kemasan di pinggirnya. Ada tulisan seperti raja di tengahnya. Kalau Mas Indra tetap bersikeras pergi, dia menyerahkan kain itu. Tolong bawa ini. Ini bukan untuk melawan. Matanya merah. Ini, untuk mengingat. Pulang. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kain itu terasa panas. Bukan seperti benda kehangatan.
lebih seperti kulit yang pernah hidup. Ada 3 pantangan. Suara buruk Mini berubah kaku, seperti membaca dari sesuatu yang sangat tua. 1. Jangan menatap mata siapapun yang menari. 2. Jangan pernah menerima makanan dari sana, meski diberi dengan tangan yang tersenyum. 3. Jangan menyebut nama asli si ibu, sekalipun kalian tahu, aku menelan ludah, sulit. Sebelum pergi, buruk Mini membisikkan hal terakhir. Kalau Mas dengar suara gamelan, dia menunduk, suaranya pecah. Jangan ikuti arahnya, karena suara itu bukan datang untuk menghibur. Dia menutup wajah, lalu berjalan cepat keluar kamar. Tidak menoleh. Pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Aku menatap kalender. Angka 11 seperti memancarkan cahaya samar. Tinggal 8 hari lagi. Tapi semenjak buruk Mini pergi, suasana kamar berubah. Seperti ada sesuatu yang berbeda di bawah tempat tidur. Aku mendengar bunyi. Kecil. Terlalu kecil untuk ukuran manusia. Seperti kuku yang berlari pelan di ubin. Kresek, kresek. Aku menunduk perlahan. Membungkuk, melihat ke bawah ranjang. Gelap, tapi ada sesuatu. Seolah 2 mata kecil sedang menatap balik. Bukan mata hewan. Tidak berkedip, tidak bergerak. Seperti 2 titik cahaya yang dicetak di kegelapan. Lalu terdengar bisikan. Indra, sudah waktunya latihan. Aku mundur, dadaku menghantam tepi meja. Jarum jam berdetak semakin keras. Atau mungkin darahku sendiri yang bergemuruh. Lalu, sesuatu keluar dari bawah ranjang. Perlahan, seolah merasa tidak perlu tergesa-gesa. Karena ia tahu aku tidak bisa kemana-mana. Yang pertama terlihat adalah tangan, kurus, seperti ranting. Kulitnya pucat, bukan putih, tapi abu-abu. Kelingkingnya, lebih panjang dari jari lain. Panjang seperti ranting yang tumbuh salah arah. Tangan itu menari, bukan merangkak, menari. Gerakannya lembut, mengalir, lalu terdengar suara lain. Ketukan pelan, ritme tarian. Paduan antara kuku dan ubin. Cek, cek, cek. Tangan kedua menyusul. Lalu, wajahnya. Bukan wajah. Lebih tepatnya, topeng dari kulit, bekas sobekan jahitan di sisi pipi. Matanya hitam, seperti lubang. Dan di bawah rahangnya, ada lonceng kecil, menggantung. Bergemerincing setiap kali ia bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Makhluk itu mengangkat satu tangan. Memberi salam tarian. Gerakannya patah tapi anggun. Lalu, ia berbicara. Tidak dengan mulut, tidak dengan suara, tapi dengan gerakan. Dan gerakan itu, entah bagaimana. Aku mengerti artinya. Kau sudah terpilih. Jangan terlambat. Latihan dimulai. Malam ini, aku mundur sampai menempel ke dinding. Mata makhluk itu bergetar, seperti menikmati rasa takutku. Dan dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Perlahan, mendekat, mendekat, mendekat. Dan tepat ketika lonceng di leher makhluk itu berdenting. Brak, pintu kamarku dihantam dari luar. Sekali, kuat, makhluk itu berhenti menari, menoleh. Pintu dihantam lagi. Brak, brak, suara dari luar terdengar. Suara buruk Mini. Indra, jangan buka pintunya. Apapun yang terjadi, jangan buka. Tapi suara itu terdengar jauh. Melayang, seperti datang dari mimpi. Makhluk itu tersenyum, tanpa bibir, lalu menunjuk ke arahku, dan menunduk, seperti mengajak menari. Lila tidak ingat persis kapan ia terlelap. Terakhir yang ia dengar hanyalah bunyi, ting, ting, dung, ting, denting gamelan yang tidak seperti dimainkan manusia. Irama itu terlalu rapi, terlalu sempurna, seperti gema dari tempat yang sangat jauh dan sekaligus sangat dekat di telinganya. Waktu berjalan aneh di desa Wongsowilis. Jam tangan Lila mati, ponsel tanpa sinyal, layar hanya menunjukkan angka pukul 0 yang berkedip. Setiap kedipan terasa seperti napas makhluk lain. Lila terbangun, sesuatu berubah. Balai-balai yang tadi kosong kini dipenuhi bunga melati berserakan. Tidak ada angin, tetapi helai kelopak itu perlahan bergerak, seperti ditarik oleh arus tak terlihat menuju hutan bagian belakang desa. Ia duduk, kepalanya berat, seperti diseret mimpi yang belum selesai. Di kejauhan, lampu-lampu obor berjejer. Bukan 1, bukan 5, tapi puluhan, membentuk jalur panjang menuju hutan. Seperti jalur undangan, seperti seseorang, atau sesuatu, yang ingin dia mengikuti. Ada bisikan, tipis, samar, seperti suara perempuan, yang datang karena undangan. Tak boleh menolak arahnya. Lila menelan ludah.
Tenggorokannya kering. Ia melihat sekeliling mencari jero dalam atau warga desa, tidak ada. Sunyi, terlalu sunyi, hingga suara langkah terdengar di belakang. Pelan, teratur, seperti kaki tanpa alas. Tap, tap, tap. Lila membalik badan. Sebuah sosok perempuan berdiri di ujung bale-bale, punggungnya menghadap Lila. Bajunya seperti kebaya lusuh berwarna hijau lumut. Rambut tergerai panjang, terlalu panjang, sampai menyentuh tanah. Bahunya bergerak naik turun seiring napas. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, tidak menoleh. Tapi Lila melihat jelas tumit kakinya tidak menyentuh tanah. Menggantung, seperti marionet. Lila mencoba bersuara, "Bu, permisi, saya." Sosok itu menoleh, pelan sekali. Begitu pelan hingga lehernya mengeluarkan bunyi krik, 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 seperti kayu kering dipaksa berputar. Wajahnya pucat, mata tertutup kain tipis seperti penari yang menunggu iringan musik. Dari bibirnya yang tersenyum terlalu lebar, ia berbisik. Satu langkah keluar jalur, satu nyawa yang hilang pulang. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah obor-obor di hutan. Ke jalur undangan, ke tempat musik berasal, ke tempat tidak ada dalam peta. Lila bangkit, kakinya gemetar. Ia menunduk, menghindari tatapan sosok itu. Langkah demi langkah ia mulai mengikuti jalur bunga melati menuju obor. Ia bisa merasakan tanah desa ini berbeda, seperti ada denyut di bawah tanah, seperti aliran sungai yang mengalir bukan air, tapi napas. Sebelum meninggalkan bale-bale, ia menoleh lagi. Sosok perempuan itu hilang, yang tertinggal hanya kain hijau tergantung di udara, melayang seperti tanpa gravitasi, sebelum jatuh perlahan ke tanah. Di jalur obor, hutan yang tadi tampak jauh kini seperti menutup jaraknya sendiri. Lila bahkan tidak merasa berjalan lama, tapi batang-batang pohon tinggi meruncing seperti tombak sudah mengelilinginya. Satu obor menyala, begitu Lila melewatinya, obor yang berikutnya menyala sendiri. Dan berikutnya, seperti menuntun, bukan menerangi. Di tengah perjalanan, ada papan kayu tua tertancap. Tulisannya di pahat tangan, "Tamu terundang, jangan menoleh. Jalanmu lurus." Hingga waktu menjemput, Lila menghela napas. Ia tidak yakin kapan terakhir kali ia merasa aman. Tapi ia melanjutkan, karena ia sadar, tidak ada jalan kembali. Dan ia mulai bertanya-tanya, desa ini mengundangku, atau aku sebenarnya dipilih? Seakan menjawab, suara gamelan berhenti tiba-tiba. Digantikan suara lonceng kecil dari arah yang gelap. Ting, ting, ting. Tidak berirama, tidak manusiawi. Seperti pesan, seperti panggilan. Semakin dekat, hingga dari balik gelap, sesuatu bergerak. Bukan manusia, 4 kaki, bentuk tubuh seperti manusia, tetapi merangkak. Kepalanya tertutup topeng, kayu penari barong, tapi matanya, mata itu bukan mata topeng. Itu mata makhluk hidup, mata yang menatap Lila seperti mengenal wajahnya. Makhluk itu berhenti tepat di depan Lila. Ia menunduk, seperti memberi salam, atau menunggu perintah. Dari balik pepohonan, terdengar suara perempuan. "Selamat datang, yang terpilih. Kau sudah melewati pintu pertama." Makhluk berkepala topeng itu masih merunduk. Nafasnya menggeram pelan, terdengar seperti hewan yang menahan diri untuk tidak menyerang. Lila mundur setengah langkah. Dari antara batang pohon, sosok perempuan muncul. Bukan sosok menyeramkan seperti tadi, ini berbeda. Ia tampak manusia, kebaya putih sederhana, rambut disanggul, kulit sawo matang, tatapan mata tajam tapi tidak kosong. Ia membawa lentera kecil, cahaya kuningnya bergetar lembut di udara. "Jangan takut," kata perempuan itu. Suaranya rendah tapi tegas. "Dia tidak akan menyentuhmu, selama kau tidak menyebut angka." Lila mengerjap. "Angka, maksudnya?" Perempuan itu mengangkat telunjuk di depan bibirnya. "Hening, di desa ini," ucapnya, "waktu bukan milik manusia." Makhluk bertopeng itu beringsut ke tepi jalan, memberi ruang. Perempuan itu memberi isyarat pada Lila untuk mengikutinya. Nama perempuan itu, setidaknya yang ia sebut, Nyi Kinasih. Menuju balai penari, di sepanjang jalan, obor-obor padam begitu mereka melewati. Bukan ditiup angin, padam seperti ditarik kembali ke dalam gelap. "Desa ini percaya," kata Nyi Kinasih, "bahwa setiap tamu datang membawa bekas dunia luar. Bau dari kota, bekas jejak yang tak boleh sembarangan dilepas di tanah ini." Lila menatap tanah di bawah kakinya. Ia merasa, jejaknya menghilang begitu saja setiap langkah. "Kalau tidak hati-hati, jejak itu bisa dipungut yang lain," sambung Nyi Kinasih.
Dan kalau sudah diambil, kau tak akan bisa pulang. Gemuruh lembut terdengar dari kejauhan. Bukan gamelan, bukan angin, seperti nafas desa ini, naik turun. Balai penari, akhirnya mereka tiba. Bangunan joglo besar berdiri di tengah hutan terbuka. Atapnya tinggi, kayu-kayunya hitam, seakan terbakar waktu. Tidak ada lampu dari listrik, semua penerangan dari lentera minyak digantung mengelilingi balai. Di tengahnya, ada panggung kayu bulat, mengkilap, aneh, seperti baru dibersihkan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar air. Lila mendekat, rasanya familiar, seperti panggung teater kampusnya, tapi hawa di sini jauh lebih berat. Nyi Kinasi berhenti di tepi. Disinilah kau akan menjalani ritual penyambutan. Semua tamu harus melewatinya. Ritual apa? Nyi Kinasi memandang Lila lama, seolah menilai apakah ia layak mendengar. Akhirnya ia bicara, menari tanpa hitungan, mengikuti irama yang tidak terdengar, hingga yang menonton merasa puas. Lila menelan ludah. Ira, ma yang tidak terdengar. Jangan mencoba mendengarnya, jawab Kinasi. Kau cukup merasa, kalau kau mulai menghitung langkahmu, ingat, kau tidak boleh menyebut angka. Tidak di dalam pikiranmu, dan tidak di lidahmu. Kalau aku tidak sengaja, Kinasi menghela napas. Kalau waktumu terikat oleh hitungan, maka tubuhmu juga akan ikut terikat. Dan apapun yang terikat di sini, tidak kembali dalam keadaan utuh. Sebelum Lila bisa menanggapi, suara kentongan terdengar dari sudut balai. Dung, 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 satu kali, mungkin dua, atau tiga, tapi Lila tidak berani menghitung. Di tepian panggung, tirai kain hijau bergerak. Dari celahnya terlihat kaki-kaki penari perempuan. Langkah mereka tertata, tapi tidak selaras. Tidak ada pola, tidak ada hitungan. Mereka tidak terlihat sepenuhnya, hanya serpihan tubuh. Kain berkibar, kuku jari tangan, dan rambut yang bergerak seperti ditiup angin tak terlihat. Kinasi mendorong Lila pelan. Masuklah. Kalau kau menolak, desa akan menagih pada jalur lain. Lila memejamkan mata. Ia maju. Langkahnya memasuki panggung. Segera setelah kakinya menyentuh papan kayu, semua lentera meredup. Bayangan para penari di balik tirai bergerak liar, tapi tubuh mereka tidak keluar. Tidak ada musik, tidak ada suara, tapi Lila merasakan dorongan halus di punggungnya. Seperti tangan tak kasat mata yang menuntun. Ia mulai menggerakkan kaki, kanan, kiri, jatuh, bangun, bukan menari, lebih seperti mengikuti arus yang belum ia mengerti. Tirai hijau berkibar lebih kencang. Sosok-sosok itu mendekat tanpa benar-benar keluar. Tiba-tiba, di tengah gerakan yang kacau itu, Lila mendengar suara. Tipis, seperti suara kanak-kanak berbisik di belakang telinganya. Jangan hitung, jangan hitung. Waktu melihatmu. Lila gemetar. Ia merasakan napas di belakang lehernya. Perlahan, ia membuka mata. Di panggung, di hadapannya, ada penari. Benar-benar penari. Seorang perempuan, kebaya hijau menyala, wajahnya tertutup selendang. Ia melayang beberapa sentimeter dari lantai. Tangan penari itu terulur, memberi isyarat, mengajak Lila ikut dalam gerakan. Tidak ada musik, tapi Lila merasakan jantungnya sendiri mengisi ruang itu. Detak demi detak, sial, ia mendengar angka-angka di kepalanya. Bukan dari dirinya, tetapi seolah sesuatu menghitung isi dadanya. 1, 2, 3, suara itu semakin keras. 4, 5, 6. Lila memegang kepalanya, lutut melemas. Penari itu kini sangat dekat. Dari balik selendangnya, ada mata yang bukan mata manusia. Mata itu seperti sumur tanpa dasar. Lila menjerit, berhenti, dan pada saat itu ia sadar. Ia telah mengucapkan hitungan. Atmosfer balai langsung berubah. Tirai-tirai hijau tersibak keras, seperti ditarik badai. Lampu-lampu lentera padam satu per satu. Suara kentongan menggema, dung, dung, dung. Dan dari balik panggung, suara Nyi Kinasi terdengar panik. Lila, jangan menengok ke belakang. Terlambat, Lila sudah menoleh. Dan yang ia lihat, bukan lagi panggung, bukan lagi balai, melainkan ratusan mata dalam gelap, mengintip dari celah-celah udara. Menatapnya seperti mangsa. Suara perempuan yang tadi memanggil dari jauh kini terdengar jelas. Selamat datang, yang terpilih. Kau baru saja memberikan waktu milikmu pada kami. Dan semuanya gelap. Gelap itu bukan seperti memejamkan mata. Ini gelap yang punya bentuk, punya suhu, punya suara. Lila merasakan tanah, atau sesuatu seperti tanah, di bawah tubuhnya.
tapi permukaannya berdenyut, seperti ia sedang terbaring di atas punggung makhluk raksasa yang sedang tidur. Samar-samar, suara gemerisik terdengar di sekeliling. Bukan angin, lebih seperti kain diseret lantai. Kain sangat panjang, kaki yang bukan miliknya. Lila mencoba bangkit, kakinya berat, terlalu berat. Ia menunduk, tangan kanannya, oke, masih tangan. Masih miliknya, tapi kakinya, satu kakinya tampak berbeda. Kulitnya lebih pucat, jari-jarinya lebih panjang. Kuku kaki itu menghitam seperti habis terendam air kolam gelap terlalu lama. Itu bukan kakinya, bukan milik tubuhnya. Dan yang lebih buruk, kaki itu bergerak lebih dulu sebelum otaknya memerintah. Seperti bagian tubuh itu mengingat sesuatu yang bukan ingatan Lila. Ia ingin menjerit, tapi suara tertahan di tenggorokan. Udara di sini terlalu tebal untuk dilawan. Di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil. Ting, 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 ting. Dengan setiap bunyi, kaki asing itu ikut bergerak. Sekali ke kanan, sekali ke kiri, maju satu langkah. Seolah kaki itu sedang mengenang tariannya sendiri. Lorong, ketika Lila mencoba memfokuskan mata, gelap itu mulai bergeser. Bukan hilang, tapi membentuk lorong. Lorong panjang yang hanya diterangi cahaya nyala hijau samar dari lumut di dinding. Tidak ada pintu, tidak ada belokan, tapi Lila merasa, seperti ada puluhan rute lain yang tidak terlihat, jalur yang hanya bisa dilalui oleh yang bukan manusia sepenuhnya. Dari belakang, suara langkah terdengar. Langkah tanpa pola, tidak berat, tidak ringan, seperti seseorang, atau sesuatu, yang berjalan dengan lebih dari dua kaki. Lila menggigit bibir. Aku harus kembali, gumamnya. Aku belum sepenuhnya tertinggal. Aku masih. Suara itu menyahut, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Tapi sebagian darimu sudah tinggal. Lila membalik tubuh. Tidak ada siapapun, hanya kain hijau panjang, tergantung di udara, lalu jatuh pelan ke lantai. Tanda pisah. Nyi Kinasih muncul. Dari dinding, seolah keluar dari bayangan, Nyi Kinasih muncul. Kebayanya kini berubah warna, lebih gelap, seperti hijau yang menua. Matanya redup, tetapi wajahnya masih manusia. Tenang, katanya, suaranya kini serak. Kau belum kehilangan segalanya. Belum. Lila memegangi kakinya yang asing. Ini apa? Ini bukan aku. Tubuhku. Kau menghitung. Dan tempat ini menagih. Suara Kinasih pecah, ada getir di dalamnya. Waktu yang kau pakai untuk menghitung, bukan lagi milikmu. Ia berpindah. Lila memaksa diri untuk tidak menangis. Tapi, aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Kinasih menatapnya, lama. Hening menjadi bahasa. Akhirnya ia bicara. Tidak semua undangan berasal dari desa. Ada undangan yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Apa maksudnya? Sebagian dari dirimu datang ke sini jauh sebelum tubuhmu tiba. Mereka menunggu. Dan saat jalanmu menyerempet dunia kami, Kinasih menunjuk kaki yang bukan milik Lila. Sebagian itu menyambutmu. Penawaran. Kinasih mengulurkan tangan. Masih ada jalan pulang. Tapi setiap jalan punya harga. Apa harganya? Kau harus mengembalikan apa yang bukan milikmu. Dan menerima apa yang seharusnya jadi milikmu. Lila bingung. Kalau aku lakukan, kaki ini kembali normal. Kinasih menggeleng pelan. Tidak. Untuk kembali, kau harus bertemu dengan bagian lain dirimu. Dia yang menari sebelum kau lahir. Dia yang menghitung sebelum kau mengenal angka. Lila tertunduk. Dadanya terasa penuh. Aku tidak ingin kehilangan diriku. Kinasih memegang dagu Lila, menatapnya. Kau bukan kesini untuk kehilangan. Kau kemari untuk menemukan bagian diri yang disembunyikan. Kenapa aku? Kau tahu jawabannya? Nyi Kinasih tersenyum getir. Semua orang yang datang ke desa ini membawa sesuatu. Tapi berbeda dengan mereka, kau datang karena sesuatu menjemputmu. Lorong itu mendadak bergoyang. Dinding-dinding lumut seperti bernapas lebih cepat. Di ujung lorong, muncul cahaya. Bukan cahaya putih, cahaya keemasan seperti pementasan tari di panggung kuno. Dari dalam cahaya itu, siluet seseorang terlihat. Tubuhnya seperti Lila, tapi gerakannya lebih anggun, lebih yakin. Dan kakinya normal. Siluet itu mendongak, lalu bergerak maju dengan langkah tari yang Lila kenal tapi tidak pernah pelajari. Dari kegelapan tanah di bawah kaki Lila, suara itu datang lagi. Kembalikan yang kau ambil tanpa sadar, atau kau akan tinggal selamanya tanpa bentuk yang utuh. Lila merasakan lorong menutup di belakangnya. Tidak ada lagi pilihan mundur. Hanya satu jalan ke depan.
Satu jalan menuju cahaya panggung. Satu jalan menuju dirinya yang lain. Dan ia melangkah. Kaki asing bergerak duluan, menuntunnya, menari, sebelum Lila sempat memutuskan. Cahaya keemasan itu semakin dekat, semakin nyata, dan semakin panas, seperti berada di depan sorotan lampu panggung, tapi bukan lampu-lampu bumi. Setiap langkah membuat udara di sekitar Lila bergetar, seolah tanah dan cahaya sedang berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tidak punya huruf. Kaki asingnya, yang pucat dan panjang itu, melangkah duluan. Mengatur ritme tanpa ritme, mengiringinya seperti guru tari yang menuntun murid. Lila mencoba menahan, tapi tubuhnya taat pada sesuatu yang bukan dirinya. Dua sosok, dari balik cahaya, siluet itu membentuk wujud. Seorang perempuan seusia Lila, tubuhnya, tinggi badannya, bahkan cara ia berdiri. Semua sama, seperti berkaca di depan cermin. Tapi cermin itu punya niat sendiri. Lila mundur selangkah, siluet itu keluar dari cahaya. Dan Lila terbelalak, dirinya sendiri, atau sesuatu yang memakai wajahnya dengan terlalu sempurna. Tapi mata makhluk itu, mata itu bukan mata manusia. Mata itu seperti air kolam tenang yang, kalau dilihat terlalu lama, akan tampak sesuatu berenang di bawah permukaannya. Mata itu menatap Lila, lalu tersenyum. Senyum yang tidak pernah Lila lakukan. Senyum yang terlalu lebar, terlalu yakin. Akhirnya, kau tiba, suaranya sama, persis. Lila meraba tenggorokannya. Siapa kamu? Sosok itu miringkan kepala. Gerakan kepalanya menyerupai burung hantu memeriksa mangsa. Kau, atau, bagian yang kau tinggalkan. Lila menggeleng cepat. Aku tidak pernah, aku tidak tahu. Sosok itu mengangkat tangan. Keheningan menempel ke udara, seperti kain tebal. Karena kau tidak pernah mencoba mengingat. BRUK, lorong di belakang Lila tertutup, seperti kelopak mata yang menutup paksa. Kedua Lila kini berdiri di ruangan yang menyerupai panggung teater lantai kayu. Tidak ada dinding, tapi di sekitar panggung, hutan hitam mengelilingi. Seperti pepohonan yang berdiri terlalu dekat, terlalu mengawasi. Di atas mereka, bukan langit, melainkan kain hijau raksasa melayang menggantung seperti langit-langit. Seperti ruangan ditelan selendang penari. Nyi Kinasi muncul di panggung. Lentera muncul satu demi satu di tepi panggung, menyala dengan suara kletik kecil. Nyi Kinasi berdiri di sudut panggung. Rambutnya kini terurai, tidak lagi disanggul. Ujung rambutnya menyentuh tanah dan bergerak sendiri seperti akar mencari jalan. Aku tidak bisa ikut campur lagi, katanya, suaranya lembut tapi patah. Di sini, hanya kalian berdua yang berhak bicara. Lila menunjuk sosok tiruannya. Dia bukan aku. Kinasi menatap Lila dengan mata yang seperti tahu lebih banyak dari manusia manapun. Kau benar, dia bukan kau, tapi dia adalah jejak dari yang seharusnya kau jadi. Lila terdiam. Tidak semua manusia datang ke dunia dengan tubuh yang lengkap, lanjut Kinasi. Ada yang terpotong, sebelum dilahirkan. Ada yang ditinggal, pada tempat yang salah. Di sini, Kinasi menepuk lantai panggung. Di desa ini, dua Lila bicara, sosok kembaran itu melangkah maju. Kakinya normal, sementara satu kaki Lila, bukan lagi miliknya. Sosok itu mendekat, begitu dekat hingga Lila bisa merasakan napasnya. Kau tidak ingat? Iya. Apa yang harus kuingat? Hari itu, ketika ibumu hampir kehilanganmu sebelum kau sempat menjadi seorang bayi. Lila membeku. Dari ingatannya yang paling jauh, bayangan samar, bukan kenangan, ia pernah mendengar percakapan orang tuanya. Tentang kehamilan yang hampir gagal. Tentang sesuatu yang hilang sebelum ia lahir. Tentang dokter yang berkata ada yang tertinggal. Waktu itu ia pikir itu hanya cerita medis biasa. Sosok itu mendekatkan wajah hingga kening mereka hampir menyatu. Yang hilang itu bukan nyawamu, Lila. Yang hilang, adalah waktumu. Lila merasakan telinga kirinya berdengung. Sesuatu bergerak di dalam kepalanya, ingatan yang seperti retakan kaca. Aku bagian dari waktu yang keluar dari rahimmu. Aku bagian dari langkah yang tidak pernah jadi. Sosok itu menatap kaki Lila yang bukan miliknya. Dan kaki itu, adalah milikku. Lila terhuyung. Kalau begitu, ambillah kembali. Suara Lila pecah. Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin pulang. Sosok kembaran itu tertawa pelan. Tawanya bukan ejekan, tapi kasihan. Tidak ada pulang untuk yang belum utuh. Pantangan baru. Kain hijau di atas mereka bergetar, seperti ratusan tangan tak terlihat menyentuhnya. Nyi Kinasi berbicara,
mulai sekarang, pantanganmu bertambah satu. Lila mengangkat wajah, menunggu. Jangan menyebut namamu sendiri di dalam desa ini. Lila terkejut. Kenapa? Kinasi memejamkan mata, seperti menahan sesuatu yang menyakitkan. Karena nama memanggil apa yang memiliki bagian darimu. Dan jika kau memanggil namamu sendiri, yang menjawab bukan dirimu. Panggung bergetar, sosok kembaran itu menempelkan kedua tangannya ke dada Lila. Kau ingin kembali? Lila mengangguk, air mata mengalir. Kalau begitu, ikut aku. Ada ritual penyeberangan terakhir. Di tempat semua tamu diadili. Lokapala, kata itu menggema. Lokapala, lokapala, lokapala. Suara hutan merespons. Batang-batang pohon bergetar. Tanah di bawah panggung terbelah, membuka lorong turun ke bawah tanah. Dari celah kegelapan, suara gamelan datang lagi. Bukan gamelan manusia, tempo perlahan, tapi setiap denting terasa seperti membentuk waktu baru. Nyi Kinasih mundur, tubuhnya mulai memudar, seperti kain larut ke udara. Jika kau menang, waktu kembali padamu. Jika kalah, kau akan tinggal di sini. Menjadi bagian dari tari yang tidak pernah selesai. Sosok kembaran itu menatap Lila. Pilih, Lila, ikut aku ke Lokapala, atau biarkan aku menggantikanmu keluar dari dunia ini. Lila menatap kaki asingnya, menatap lorong gelap, menatap dirinya sendiri, dan berkata, tanpa menyebut nama, aku memilih untuk mengambil kembali yang milikku. Sosok kembaran itu tersenyum. Akhirnya, kalau begitu, mari. Dan bersama, mereka melangkah ke lorong. Menuju Lokapala, menuju akhir yang belum tentu pulang. Jam menunjukkan pukul 19.57 ketika hujan pertama mulai turun. Tidak deras, hanya rintik perlahan, seperti jari-jari yang mengetuk kaca jendela, tapi cukup membuat udara di dalam bas terasa lebih lembab dan dingin. Arga duduk paling dekat kaca, memeluk tas ranselnya erat. Dari kejauhan, hutan yang melapisi jalanan provinsi itu terlihat seperti dinding hitam yang tak punya dasar. Lampu bas menembus gelap hanya sejauh beberapa meter sebelum ditelan kembali. Di sebelahnya, Sinta mulai bergumam pelan. Ga, kamu ngerasa gak? Dari tadi kayak ada yang ngikutin. Arga menoleh. Ngikutin gimana? Sebelum Sinta sempat menjawab, Pak sopir tiba-tiba bersuara keras. Anak-anak, nanti kalau udah masuk wilayah desa, tolong jangan nengok ke arah kiri. Apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, jangan nengok. Seketika bas hening, bahkan suara rintik hujan terdengar seperti jarum jatuh di atas lantai baja. Beberapa menit berlalu, jam 20.11, bas perlahan melambat, suara mesin menderu rendah, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Dari kaca depan, Arga hanya bisa melihat kabut tebal. Seolah desa itu menyembunyikan dirinya dari mata manusia biasa. Sinta menarik lengan Arga. Lihat deh. Jari telunjuknya bergetar, menunjuk keluar. Di pinggir jalan, terlihat sebuah gerbang kayu. Bentuknya seperti gapura, tapi miring, tidak simetris, dan terlihat seakan menaikkan bahu, seperti sedang tersenyum. Di tiangnya, tali-tali kain putih tergantung, berkibar tertiup angin malam. Di bagian atas gerbang itu, ada tulisan aksara Jawa kuno. Tapi di bagian bawahnya, ada tulisan Latin, tulisan yang membuat Arga merinding seketika. Selamat datang di desa SINGGOPATI. Tamu adalah keluarga. Keluarga tidak boleh pergi. Salah satu mahasiswa, Rido, langsung tertawa sinis. Apa sih? Paling biar kelihatan angker doang. Pak sopir mendadak mengerem. Semua badan terhuyung ke depan. Mas, jangan sembarangan. Suara Pak sopir pecah, parau, panik. Mulai sekarang jaga mulutmu. Di sini, kata-kata itu hidup. Hening. Bahkan Rido langsung diam. Jam 20.23. Bas memasuki desa. Rumah-rumah panggung berjajar di kanan dan kiri. Tapi tidak ada lampu. Tidak ada orang. Tidak ada suara selain bunyi lonceng kecil entah dari mana. Ting, ting, ting. Seperti ada yang mengiringi mereka dari kejauhan. Kemudian Arga melihat sesuatu. Di depan salah satu rumah, di atas sebuah kursi kayu, ada seorang wanita. Rambutnya panjang sampai menutupi wajah, menjuntai ke tanah. Gaunnya putih kotor, seperti bekas dicuci di lumpur. Tubuhnya membelakangi jalan. Arga spontan ingin menunjuk. Sinta langsung menahannya. Pak sopir bilang, jangan nengok kiri. Tapi wanita itu ada di kanan, di luar larangan. Arga menelan ludah. Mata tidak bisa berhenti menatap. Dalam rintik hujan yang makin padat,
pelan-pelan wanita itu mengangkat kepalanya. Arga berharap ia tidak melihat wajah itu. Tapi ia melihat, dan hal pertama yang membuatnya gemetar bukan bentuk wajahnya, tapi ketidakhadiran wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit putih kosong, licin, seolah wajahnya belum selesai diciptakan. Namun dari bagian wajah yang datar itu, Arga merasa sedang ditatap, tepat di balik kulit. Bas melaju lagi, jam 20.36. Mereka tiba di balai pertemuan desa. Bangunannya tua, bambu-bambu yang menyokongnya tampak menguning dimakan usia. Di dalam, sudah menunggu seorang lelaki tua berjubah hitam, kepala desa. Pria itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran bibir manusia. Selamat datang, para tamu. Kami senang, sangat senang, akhirnya kalian datang. Pak sopir buru-buru menunduk, tangannya gemetar. Kepala desa mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Sebelum kalian mulai, izinkan kami memberi 3 perjanjian. Suara beliau seperti bukan suara manusia, terdengar seperti 2 suara sekaligus. Satu dari depan, satu lagi dari atas kepala mereka. Perjanjian pertama, jangan pernah berbicara tentang apa yang kalian lihat, bahkan pada diri sendiri. Perjanjian kedua, jangan pernah menerima apapun yang diberikan dengan tangan kiri. Perjanjian ketiga, jika kalian mendengar suara gamelan di malam hari, tetaplah di dalam. Dunia kalian dan dunia kami, tidak boleh bercampur. Sinta berbisik, "Gak, kok kayak, bukan aturan desa, tapi kayak aturan dunia lain." Arga hanya mengangguk pelan, karena saat itu, dari balik pintu bambu yang tertutup, ia mendengar sesuatu. Suara yang samar, tapi jelas. Suara tawa, tawa seorang wanita, tawa yang dipaksakan untuk terdengar bahagia, padahal penuh kesakitan. Dan dari sela-sela lantai bambu, muncul cairan merah. Menetes pelan, setetes, 2 tetes, banyak. Arga memandang ke bawah, membeku. Itu bukan darah, itu puluhan bunga melati basah, bukan mekar, tapi hancur, seperti diremas oleh tangan yang terlalu kuat. Bunga-bunga itu berbau menyengat, bau melati bercampur tanah makam. Kepala desa menatap Arga, "Jangan takut, kalian di sini adalah tamu kehormatan. Bahkan sebelum lahir, nama kalian sudah tertulis di sini."